Halo, perkenalan, nama saya Steve Immanuel Mataurila dengan NIM 2432095. Dan saya Muhammad Lutfi Alfariki Poli dengan NIM 2024-32106. Saya Farel Muhammad Ruffi Triansyah dengan NIM 2024-32102. Saya Regizio Hafizo dengan NIM 2024-32086. Kami akan mempersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan perusahaan yang kami bikin, yaitu Aqua Harvest bidang perikanan dan akukultur berkelanjutan. Yang pertama ada poin Key Partners. Key Partners adalah penyedia teknologi LOT, menyediakan sensor dan perangkat untuk pemantauan kualitas air dan kesehatan ikan. Penyedia pakan ikan, mitra yang menyediakan pakan berkualitas dan ramah lingkungan untuk ikan. 2. Key Activist, pengembangan teknologi LOT untuk akukultur, mengembangkan platform digital dan perangkat LOT untuk memantau kesehatan ikan dan kualitas air. 3. Key Resources. Key Resources adalah teknologi LOT, sistem sensor dan platform yang digunakan untuk pemantauan kualitas air dan kondisi ikan secara real time. 4. Ada Value Propositions. Value Proposition adalah solusi akukultur berkelanjutan, budidaya ikan yang ramah lingkungan dan bebas dari bahan kimia berbahaya. 5. Ada Customer Relationships, yaitu layanan pelanggan, memberikan layanan pelangganan yang responsif melalui dukungan teknis dan informasi produk. 6. Ada Channels atau saluran, adalah platform digital, aplikasi atau website untuk pengelolaan budidaya ikan dan pemantauan LOT. 7. Customer Segments adalah petani ikan skala kecil dan menengah, pengusaha yang mencari teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan hasil budidaya. 8. Ada Cost Structure atau struktur biaya. Ia adalah pengembangan teknologi biaya untuk mengembangkan dan memelihara platform LOT dan perangkat pemantauan. 9. Revenue Stream atau sumber pendapatan. Ia penjualan produk perikanan, pendapatan dan penjualan ikan dan produk laut. Langganan platform LOT terdapat pendapat dari langganan untuk mengakses platform dan perangkat pemantauan akukultur. Selanjutnya ada analisis SWOT Aqua Harvest yang dijelaskan oleh saudara Steve. Cut. Yang pertama, kekuatan, keahlian dalam teknologi perikanan. Jika Aqua Harvest mengimplementasikan teknologi terbaru dalam budidaya ikan, seperti aquaponik, sistem aquakultur tertutup, atau sistem pemantauan berbasis lot, hal ini akan menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Sumber daya alam yang melimpah. Jika perusahaan berlokasi di daerah yang kaya dengan sumber daya alam untuk perikanan, misalnya dekat dengan laut, danau, atau sungai, maka akan memiliki keunggulan dalam memperoleh bahan baku dan produk perikanan berkualitas. Sumber daya pangan yang diperlukan. Perikanan adalah salah satu sumber utama pangan dunia, terutama untuk protein hewani yang mudah diakses. Aqua Harvest bisa memanfaatkan tren konsumsi yang terus meningkat terhadap ikan dan produk laut sebagai sumber gizi utama. Pendekatan berkelanjutan. Jika Aqua Harvest menekankan pada prinsip keberlanjutan seperti budidaya ikan yang ramah lingkungannya, misalnya sistem aquakultur ramah lingkungan. Ini bisa menjadi nilai jual utama mengingat meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan dalam sektor pangan. Kemitraan dengan pemerintah dan lembaga penelitian. Kemitraan dengan pihak pemerintah atau institusi akademis untuk penelitian dan pengembangan dapat membuka peluang pendanaan dan validasi ilmiah terhadap produk atau teknik yang dikembangkan. Kedua, kelemahan. Tergantung pada kondisi alam, perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca, perubahan iklim, dan kualitas air. Ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi lingkungan dapat menjadi tantangan yang sulit diatasi. Biaya awal yang tinggi, infrastruktur untuk budidaya ikan yang modern dan ramah lingkungan bisa membutuhkan investasi awal sebesar, misalnya untuk pembangunan kolam, sistem
filtrasi, dan teknologi lainnya. Keterbatasan pengalaman jika tim pendiri Aqua Harvest yang masih baru dalam industri perikanan, mereka mungkin kurang memiliki pengalaman dalam aspek-aspek operasional seperti pengolahan rantai pasokan, pengendalian kualitas, dan distribusi produk yang efisien. Skala ekonomi terbatas. Pada tahap awal startup, mungkin kesulitan untuk mencapai skala ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi biaya operasional yang meningkat, daya saing harga produk. Yang ketiga ada peluang. Permintaan yang meningkat untuk produk laut yang berkelanjutan. Konsumen semakin sadar akan berkelanjutan produk yang mereka konsumsi, dan permintaan untuk produk perikanan yang berasal dari budidaya yang ramah lingkungan terus berkembang. Aqua Harvest bisa menargetkan pasar ini. Inovasi dalam aquaculture, adopsi teknologi baru seperti penggunaan blockchain untuk traceability dan pengembangan sistem aquaponik yang lebih efisien, dan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memastikan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya asing Aqua Harvest. Peluang ekspor. Jika Aqua Harvest mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, ada peluang besar untuk menembus pasar internasional, terutama negara-negara dan permintaan tinggi akan produk perikanan seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Pemberdayaan komunitas lokal. Melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan budidaya perikanan atau pengolahan produk laut bisa membuka peluang kerja dan memperkuat hubungan sosial, yang juga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan regulator. Pengembangan diversifikasi produk. Aqua Harvest bisa mendapatkan pasar olahan produk perikanan seperti filet ikan, ikan beku, dan produk olahan ikan lainnya yang semakin populer di kalangan konsumen. 4. Ancaman. Persaingan yang ketat. Industri perikanan seringkali sangat kompetitif dengan banyak pemain besar yang sudah mapan baik dalam budidaya ikan maupun produk olahan. Startup seperti Aqua Harvest harus siap menghadapi persaingan yang ketat baik dari pemain lokal maupun internasional. Perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu air, polusi, dan peristiwa cuaca ekstrim bisa mengancam kelangsungan produksi perikanan, seperti penurunan kualitas air atau kerusakan ekosistem perairan. Persatuan pemerintah yang ketat. Perikanan adalah sektor yang sangat diatur oleh pemerintah, terutama terkait dengan aspek keberlanjutan, keselamatan pangan, dan kualitas produk. Perubahan kebijakan atau peraturan yang ketat bisa mempengaruhi operasi perusahaan. Fluktuasi harga dan peminatan. Fluktuasi harga ini di pasar internasional atau ketidakpastian dalam permintaan pasar dapat mempengaruhi probabilitas Aqua Harvest, terutama pada saat terjadi krisis global atau penurunan permintaan produk perikanan. Masalah kesehatan dan keamanan pangan. Isu-isu terkait kesehatan pangan seperti kontaminasi atau penyebaran penyakit dalam budidaya ikan dapat merusak reputasi Aqua Harvest dan menyebabkan kerugian finansial jika ditangani dengan baik.